Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas beberapa tanda atau gejala kalau skincare yang kita gunakan itu nggak cocok buat kita. Apa kamu sering gonta-ganti produk? Ayo ngaku, aku juga sering kok. Apalagi kita sering tertarik dengan iklan yang magic bisa menghilangkan jerawat dalam hitungan menit, atau yang viral dikit langsung kita coba. Atau kalian yang sering dengar testimoni di snapgram seperti ini. Aku cocok banget loh pakai produk ini. Pokoknya aku tuh mau mati, kalian wajib coba deh skincare ini. Berarti kalau kamu tertarik dengan testimoni seperti itu, kita sama. Hal ini terjadi karena kita suka pakai produk berdasarkan testimoni orang lain, bukan berdasarkan kebutuhan kulit kita. Saat kita menggunakan produk skincare yang baru di kulit kita, kadang kita juga nggak sabaran dengan hasilnya. Padahal suatu kandungan skincare itu membutuhkan waktu untuk memberikan efek di kulit kita. Baru pakai 2-3 hari langsung bilang kok merek ini nggak cocok di kulit aku ya. Makanya sekarang aku akan bahas mengenai tanda skincare yang tidak cocok untuk kulit kita. Tanda-tanda ini bisa saja terjadi cepat atau bisa jadi lambat. Misalnya beberapa minggu setelah kamu mencoba produk skincare tersebut. Ada berbagai macam zat yang dapat menyebabkan kulit teriritasi atau alergi. Di antaranya seperti zat pewangi atau fragrance, pengawet atau preservatif, ataupun senyawa alkohol. Tanda-tanda ini juga bisa muncul akibat kamu menggabungkan penggunaan skincare yang sebenarnya tidak boleh dipakai bersamaan. Kamu bisa cek di video aku sebelumnya mengenai kandungan skincare yang tidak boleh dipakai bersamaan. Langsung aja kita bahas satu persatu tanda kita tidak cocok dengan skincare yang kita gunakan sekarang. Yang pertama, muncul rasa gatal. Rasa gatal itu karena kulit kita mengalami reaksi histamin atau bahasa umumnya itu alergi. Jika kamu mengalami gejala ini, mungkin saja disebabkan oleh sensitivitas formula dalam skincare yang sedang kamu gunakan. Jika kamu tidak tahu penyebab skincare yang mana, penyebab gatal tersebut, terutama kamu yang pakai step skincare yang banyak, ada beberapa cara untuk mengetahuinya. Yang pertama, hentikan pemakaian skincare rutin kamu 2-3 hari. Kemudian gunakan basic skincare dulu. Usahakan gunakan cleanser yang lembut dan moisturizer yang cocok buat kulit kamu. Setelah seminggu, perlahan tambahkan setiap produk satu persatu. Setiap beberapa hari sampai kamu menemukan penyebabnya. Kalau kamu udah tahu penyebabnya, langsung hentikan saja pemakaian skincare tersebut. Berilah jeda selama 2-3 minggu untuk melihat kecocokan produk tersebut sebelum menggunakan yang baru lagi. Tanda yang kedua, kalau kita tidak cocok dengan skincare adalah munculnya breakout. Biasanya ditandai dengan munculnya jerawat atau beruntusan. Ini juga salah satu tanda atau gejala yang umum kalau kulit kita nggak cocok dengan suatu skincare. Tapi harus kamu bedakan antara breakout dan purging. Apa sih beda antara keduanya? Walaupun gejalanya sama, purging artinya membersihkan. Hal ini terjadi jika kamu menggunakan produk yang mengandung asid seperti eksfoliasi toner ataupun serum. Kalau breakout itu dia terjadi pada semua produk skincare. Kalau dilihat dari waktu terjadinya, si purging ini rata-rata akan hilang dalam 2-3 minggu. Karena kulit kita beradaptasi dengan kandungan asid tersebut. Berbeda dengan breakout, dia itu nggak hilang-hilang. Kemudian kalau dilihat dari lokasi terjadinya, kalau purging munculnya itu di daerah yang biasa kamu muncul jerawat. Kalau munculnya di dahi, ya di dahi aja. Sedangkan breakout, dia itu munculnya seenak hati. Kayak kamu yang muncul tiba-tiba dan perginya bikin sakit hati. Tanda yang ketiga kalau kita tidak cocok menggunakan skincare adalah munculnya rasa perih atau rasa terbakar. Kalau reaksi yang kamu alami itu adalah reaksi cuma kesemutan atau biasa yang disebut tingling, itu merupakan hal yang umum dan normal terjadi, terutama kamu yang pakai kandungan asid. Hal ini terjadi karena si asid ini menurunkan pH kulit kita, menjadikannya dalam keadaan asam yang menimbulkan rasa geli. Efek perih ini juga bisa muncul akibat kamu menggunakan produk yang mengandung parfum atau alkohol. Atau kamu lagi mengalami kulit yang kering, sensitif, dan dehidrasi. Atau skin barrier kamu sudah rusak. Jadi saat bersentuhan dengan skincare akan menimbulkan rasa yang perih. Ada 3 tingkatan dalam menentukan rasa perih, tapi aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau perihnya hanya terjadi dalam hitungan detik dan akan hilang dengan sendirinya dan tidak menimbulkan kemerahan,
Ini disebut tingle. Mungkin kalau nggak salah diterjemahkan seperti muncul rasa menggelitik. Kalau terjadinya lebih dari 5 detik dan muncul kemerahan disebut stingle. Dan efek perih yang lumayan berat adalah sting atau menyengat. Ini efeknya seperti rasa tusukan dan terasa 10 detik sampai 1 menit. Jika lebih dari 1 menit, kemungkinan akan memasuki fase perasaan terbakar atau burning. Terkadang perih ini juga muncul beberapa menit tapi tiba-tiba hilang. Tapi aku yakin itu bukan kamu yang katanya janji tiba-tiba nggak ditepati. Jika kamu merasakan munculnya rasa perih yang berlebihan dan ini tidak hilang, hentikan pemakaian skincare tersebut. Bilas dengan air bersih dan pakai moisturizer yang menenangkan kulit kamu. Tanda yang keempat, kalau kamu tidak cocok dengan skincare adalah kulit menjadi lebih kering dan mengelupas. Yang paling sering terjadi akibat kita menggunakan facial wash yang salah karena kelembapan alami kulit kita hilang atau terkikis akibat pH cleanser yang tidak sesuai dengan jenis kulit kita. Jika kulit kamu menjadi kering dan mengelupas, pertimbangkan untuk mengganti skincare tersebut. Pengelupasan sebenarnya sangat baik untuk kulit kita karena akan membantu kulit kita menjadi lebih cerah dan membersihkan pori-pori kulit. Dan akhirnya, kulit kita akan terhindar dari jerawat. Tapi pengelupasan yang berlebihan akan menyebabkan skin barrier kulit kita menjadi rusak dan perlindungan dari luar tidak maksimal sehingga bakteri, debu, dan lainnya tidak terhalang dengan baik. Jika kulit kamu kering disebabkan oleh produk eksfolian seperti retinol ataupun alpha hydroxy acid, batasi penggunaan mulai dari 1-3 kali dalam seminggu. Gunakan toner yang dapat menghidrasi setelahnya dan dilanjutkan moisturizer yang bersifat melembabkan dengan kandungan hyaluronic acid. Atau kamu bisa menggunakan skincare yang membuat kering tersebut secara bertahap, misalnya 2-3 kali dalam seminggu dan tingkatkan penggunaannya jika kulit kamu sudah beradaptasi. Tanda yang kelima yang menunjukkan bahwa kulit kita itu nggak cocok dengan skincare yang kita gunakan adalah kulit kita semakin berminyak. Kulit kita harusnya nggak terlalu berminyak saat menggunakan skincare. Yang kita butuhkan adalah mengontrol minyak di kulit kita. Tapi ketika kamu mengalami kulit yang tambah berminyak, sebenarnya terjadi kerusakan pada skin barrier kulit. Dan ini bisa menjadi tanda kulit kamu mengalami yang namanya dehidrasi. Dengan terjadinya kerusakan tersebut, maka kulit akan memproduksi minyak lebih banyak. Sedangkan untuk kulit yang berminyak, munculnya minyak yang berlebihan ini bisa jadi disebabkan oleh formula skincare yang kamu gunakan itu berbahan dasar krim yang sangat lambat diserap oleh kulit kamu. Dan hasil akhirnya berupa residu seperti minyak yang menyelimuti kulit sehingga terkesan kulit kamu seperti berminyak. Hanya saja jika residu ini tidak dibersihkan dengan baik akan menyebabkan pori-pori kulit menjadi tersumbat dan dapat menjadi sumber pembentukan komedo pada wajah dan juga dapat berkembang menjadi jerawat. Cara mengatasinya, jika kamu mengalami kulit yang tambah berminyak, cuci wajah kamu dengan menggunakan facial wash yang cocok untuk kulit kamu. Yang lebih bagus lagi, pilihlah cleanser yang memiliki pH rendah. Untuk moisturizer, pilihlah yang diformulasi dengan formula water based agar cepat terserap di kulit kamu. Dan pilihlah yang bertekstur gel. Moisturizer bentuk krim harus dihindari kalau kamu mengalami masalah seperti ini. Dan pilihlah kandungan seperti hyaluronic acid. Untuk kulit kering, kamu bisa mengatasinya dengan masker yang mengandung charcoal untuk menyerap minyak di kulit kamu. Tanda yang keenam, kalau kita nggak cocok menggunakan skincare adalah kulit kita bertambah gelap pada bagian tertentu. Munculnya bintik-bintik atau noda coklat di wajah pada daerah tertentu bisa jadi disebabkan akibat kandungan zat pencerah kulit seperti kojic acid, arbutin, dan yang paling parah disebabkan oleh hidroquinone. Ayo, siapa di sini yang masih pakai produk yang mengandung hidroquinone? Efek ini muncul ketika udah lama pakai skincare tersebut. Efek ini disebabkan karena kulit kamu mengalami fotosensitivitas. Artinya, kulit kamu sensitif terhadap cahaya matahari. Saat kamu mengalami efek ini, hentikan pemakaian dan jangan lupa gunakan sunscreen minimal SPF 30 untuk menghindari kulit kamu dari paparan sinar matahari. Tanda yang ketujuh, kalau kita tidak cocok dengan skincare adalah tidak ada perubahan di kulit kita. Setiap kandungan skincare punya waktu berbeda-beda dalam memberikan efek di kulit kita. Berikut ini beberapa kandungan skincare yang umum yang paling sering digunakan jika dalam waktu tersebut kulit kamu tidak ada perubahan walaupun nggak bikin efek negatif di kulit kamu.
sebaiknya kamu mencoba mengganti skincare tersebut. Kandungan hyaluronic acid biasanya akan menghidrasi kulit dengan cepat bahkan 5 menit setelah kita gunakan. Untuk menyamarkan garis halus, kamu perlu menggunakannya 8-9 minggu. Untuk AHA dan BHA, jenis peeling solution akan kamu rasakan setelah menggunakannya. Tapi untuk jenis toner dan serum, hasil yang terbaik akan kamu rasakan setelah 12 minggu. Kandungan retinol bisa kamu rasakan hasilnya 3-8 minggu. Untuk kandungan vitamin C, 3-12 minggu, kandungan niacinamide 12 minggu, dan bahan pencerah seperti kojic acid, licorice, alpha-arbutin, dan beberapa pencerah lainnya. Hasilnya dapat kamu rasakan setelah 6-12 minggu. Jika dalam waktu tersebut belum ada efek positif yang kamu rasakan dan kamu ngerasa kulit kamu kayak gitu-gitu aja, barulah kamu mempertimbangkan mengganti dengan produk lain. Jadi itu tadi beberapa reaksi negatif atau gejala yang muncul jika kamu tidak cocok dalam menggunakan skincare. Aku sarankan kalau kamu yang udah cocok dengan produk skincare tertentu, jangan coba-coba produk lain yang kata orang bagus atau produk yang lagi viral. Kecuali kamu memang mengalami masalah kulit tertentu. Kondisi kulit kita cuma kita yang tahu dan tiap orang punya reaksi yang berbeda-beda dalam mentoleransi kandungan skincare. Pilihlah skincare yang sudah terdaftar di BPOM. Paling tidak kandungan yang digunakan sudah jelas dan tidak memiliki kadar atau persentase yang berlebihan. Dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya PET test sebelum mencoba produk baru sekitar 48-72 jam. Untuk mengetahui reaksi skincare tersebut di kulit kita. Jika terjadi kemerahan, bengkak, gatal, ataupun muncul rasa seperti terbakar, kita harus berhenti menggunakan produk tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.